Bismillahirrahmanirrahim. Di Madinah ada sebuah gunung yang tidak boleh dilupakan oleh para jemaah umroh, jemaah haji, khususnya jemaah umroh, jemaah haji dari PT Nur Haramain Mulia. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu ingin melihat gunung surga, lihatlah Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud itu jabalun min jibalil jannah, gunung dari gunung-gunung surga. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi menegaskan, hadza jabalun, ini adalah gunung, yuhibbuna, yang mencintai aku, wa nahnu nuhibbuhu, dan aku juga mencintainya. Padahal Jabal Uhud itu benda mati, tapi mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah sangat mencintai Jabal Uhud. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ada seorang peneliti mengapa Rasulullah mencintai Jabal Uhud. Itu beliau menemukan sebuah temuan yang luar biasa. Beliau pakai drone ke atas. Jadi setelah disuting dari atas, ternyata beliau itu menemukan suatu temuan. Jabal Uhud itu kalau difoto dari atas itu berbentuk tulisan Muhammad. Ini yang luar biasa. Jadi kok ada gunung mencintai Rasulullah dan dicintai oleh, itu adalah Jabal Uhud. Jadi gunung Uhud bukan gunung sembarang gunung. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa besar di mana baginda Nabi kehilangan pamanda tercinta beliau, singanya Allah, Sayyidina Hamzah alaihissalam, itu gugur di. Oleh karena itu baginda Nabi menganjurkan bahwa kita itu jangan malas-malas sholat jenazah. Nah, di Masjid Nabawi termasuk Masjidil Haram, itu setiap sholat fardu 5 waktu, itu sepanjang pengalaman kami, itu lebih banyak sholat jenazahnya daripada tidak. Misalnya jemaah umroh 16 hari, paling pray, istirahat, tidak ada sholat jenazah, ya paling 1 hari 2 hari. Lebihnya lebih banyak sholat jenazahnya. Kami mohon kepada para jemaah jangan meninggalkan sholat jenazah. Kenapa? Karena keutamaannya yang luar biasa. Dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata." Barang siapa orang menyaksikan solat jenazah, lalu kemudian dia mensolati, maka baginya 1 qirat. Kalau dia menyaksikan sampai ke penguburannya, maka baginya 2 qirat. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud 1 qirat, 2 qirat ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, 1 qirat itu sebesar seukuran gunung Uhud. Jadi 2 qirat seukuran 2 gunung Uhud. Nah, oleh karena itu eman-eman kalau kita meninggalkan sholat jenazah baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Dan lagi orang yang sholat jenazah di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali. Jadi kita sholat jenazah 1 kali di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Nah, ini lipatan-lipatan yang perlu kita perhatikan. Jadi eman-eman. Lalu kemudian ada sebuah catatan. Kalau kita sholat jenazah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pada takbir yang ketiga itu agak panjang. Kenapa? Karena yang dibaca doanya oleh imam-imam
Masjid Nabawi dan imam-imam Masjidil Haram itu adalah doa yang diajarkan Nabi dalam riwayat Sunan Abi Daud. Doanya seperti ini. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa kabirina wa saghirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahayyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman wa la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. Lalu kemudian masuk rakaat keempat, itu doanya sedikit dan langsung cukup 1 kali salam. Assalamualaikum, tidak perlu salam kedua, tidak perlu menoleh ke kiri. Ini yang kurang diperhatikan, jemaah kita masih menoleh ke kiri. Tetapi kalau jemaah di Masjidil Haram, orang-orang Arab di Masjid Nabawi, tidak ada yang menoleh ke kiri. Karena riwayat hadisnya cukup 1 kali Assalamualaikum. Ini sebagai tambahan agar supaya jemaah tidak bertanya-tanya itu doa takbir ketiga kok cek panjangnya ya. Saya kok ngulang-ngulang 3 kali Allahumma ufir lahum warhamhum, kok masih tetap. Karena memang yang dibaca doa riwayat Abu Daud. Insyaallah tim dari multimedia PT Nur Haramain Mulia akan menuliskan doanya dan akan menyampaikannya kepada para jamaah supaya jamaah tidak kaget, tidak kayak orang bingung seperti jamaah-jamaah yang lain. Insyaallah PT Nur Haramain Mulia bukan hanya menghantarkan jamaahnya untuk meraih kemakmuran, tetapi akan membekalinya dengan ilmu-ilmu sehingga insyaallah pulang benar-benar membawa kemakmuran dan tidak hanya mabrur tetapi berhati Mekah, berjiwa Madinah. Wallahu a'lam.